Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami, Reza RFR. Yes, live dari Shanghai Auto Show atau Auto Shanghai 2025. Kami bertemu dengan salah satu model BMW yang akan meluncur di Indonesia. Yes, kita lihat dulu bentuknya seperti apa. Karena kalau dari internet, banyak banget ya kita lihat hate comments terhadap mobil ini. Karena dibandingkan dengan generasi sebelumnya yang kami pernah review, kami pernah jajal ya. Memang mobilnya enak, ganteng menurut kami X3 yang terdahulu. Banyak yang kurang suka sama generasi terbaru ini. Tapi memang apakah tidak bisa disukai itukah atau memang karena tidak fotogenik saja? So, tanpa berlama-lama ini dia the all new BMW X3. Oke, so ini dia BMW X3 terbaru. Nah, desainnya seperti ini ya. Memang ya kita nggak mau bahas desain banyak ya. Memang yang banyak jadi permasalahan adalah desain Angel Eyes-nya terbaru ini memang agak sedikit ya mixed feelings, dan juga grillnya kok jadi menyala seperti ini dan mulai agak mirip dengan versi elektrik-elektriknya mereka gitu ya. Ada desain grill yang seperti ini dan ada juga desain yang grillnya seperti yang di sana ini gitu ya. Kalau CVT lebih suka yang mana? Tulis kolom komentar ya. Kami sih kalau dari depan memang banyak bilang apakah jangan karena belum lihat langsung gitu ya, jadi nggak terlalu fotogenik. Tapi ini bisa bandingkan dengan X3 yang kami pernah review sebelumnya. Harus kami akui, yang sebelumnya lebih menarik untuk dilihat dibandingkan dengan yang ini. Ini terlalu kayak futuristik banget gitu, bukan tipikal BMW. Cuma memang mungkin karena BMW ingin menggait pasar China ya, memang which is ini gede banget. Memang sekarang bahkan Shanghai Auto Show sudah menjadi salah satu pameran otomotif terbesar di dunia. Karena memang brandnya banyak banget yang masuk sini. Gitu. Oke, kita bagian samping. Ini yang varian M Sport ya. Dia ada logo M-nya di bagian sini. Ini yang varian 3,0L. Dia sekarang membesar jadi 4.865 mm. Jadi sudah hampir sebesar X5 terdahulu ya. Sekarang jadi X3 makin besar. Cuma memang harus kami akui, baza desain terbarunya ini membuat mobil ini kesannya kayak lebih kecil gitu dibandingkan dengan yang sebelumnya. Ini yang dari sebelumnya ya, kita lihat dari samping. Nah ini sekarang yang ini kalau dari samping, ya udah gitu kayak kelihatan kecil. Ini juga nih yang bagian belakangnya nih. Tuh kayak kelihatan lebih kecil. Kalau yang dulu kan plat nomornya, dulu kan yang dari sini itu kan di atas kan sebelumnya. Lebih bagus, lebih berasa sporty. Nah sekarang tuh plat nomornya dipindah ke bagian bawah. Memang mirip dengan beberapa model BMW X series yang terlama. Cuma jadi nampaknya terlalu kecil menurut kami. Bahkan ya tinggi kami 175 cm. Masih lebih tinggi daripada mobilnya. Ini varian M Sport. Ini velgnya. Velgnya lumayan besar ya. Dia menggunakan konfigurasinya di 25540 R21. Ini 21 inci. Wow, 21 inci sih besar banget ya. Ini menggunakan 21 inci, bagus. Dan ini sudah ada kamera 360 yang varian paling tingginya. Bagus ya. Dan handle-nya sudah kayak BMW terbaru. Dia menggunakan handle yang cungkil seperti ini. Itu, begitu pula di bagian belakang. Kita lihat bagian sampingnya. Rasakan kayak lebih kecil gitu dibandingkan dengan garasi sebelumnya. Tuh, lebih kecil. Sayang ya. Padahal lumayan bagus mobil ini. Ini kami bilang dari belakang. Nih, dia minimal RON-nya 95 ya guys. Ya 95 yang pure, bukan oplosan. Nih, kalau CVT suka apa enggak? Ada sih resemblance dari yang lamanya ya, lampu bagian lama. Cuma dibikin lebih modern lagi yang facelift terakhir gitu ya. Tapi ya gitu kayak lebih berasa crossover, malah kayak lebih ke wagon ditinggiin dikit gitu. Lihat bagian sana tuh. Kayak wagon ditinggiin dikit aja. Gitu. Nah ini versi lebih kenceng M50. Nah ini varian paling kencangnya sudah M. Pastinya sudah portal gate. Nah, bagasi sih memang jadi lebih luas ya dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Jadi lebih lapang. Terus untuk melipat baris duanya, ini juga ada 12 socket di sini. Dan ya, begini layoutnya. Ini yang varian sportinya. Kalau CVT lebih suka mana? Belakangnya yang ini atau belakangnya yang tadi varian yang 30L-nya gitu.
Dengan bertambahnya dimensi, BMW X3 terdahulu yang sudah lebih luas dibanding rival-rivalnya seperti Q5 dan GLC saja, kini jadi makin lega. Lihat tinggi kami, 175 cm masih ada space di belakang sini. Ditambah lagi, sekarang makin mewah, desain kursinya makin modern, dan door trim-nya pun makin unik ya. Oh iya, walaupun gak ada rear seat entertainment, tapi tenang aja, ada slot yang bisa kalian pakai untuk tablet kalian nih. Oke, ini dia interior depannya dari BMW X350 M50 gitu. Yang varian paling tinggi sekarang di bawah X3M yang belum meluncur gitu ya. Lihat dashboardnya memang familiar sekarang, BMW sekarang juga udah menyambung gini juga yang di Indonesia. Kami pernah mereview BMW M2, terus juga mereview 3 Series Touring juga sekarang udah gabung kayak gini ya, nggak ada terpisah iDrive-nya karena sudah iDrive 8 juga, yang mana memang jujur kami kurang suka ya iDrive 8. Tampilannya sangat Android banget ini, apalagi dengan bahasa China ini. Dia sebenarnya sudah support Apple CarPlay, Android Auto di sini, even though dia masih Chinese spec gitu ya. Di sini juga masih ada untuk pengaturan BMW ID segala macam tetap ada, bagus. Pengaturan kamera 360 dan segala macamnya, pengaturan mobil semua, mode berkendara juga ada gitu ya. Setirnya udah M steering yang baru, jadi bagus banget ini, desainnya lebih modern, lebih kurus gitu, dan kayak ada tekstur di bagian bawahnya ini kayak berasa sporty banget gitu ya, kayak genggam gitu. In terms of build quality, jujur harus kami akui sekarang BMW kembali kalah. Dulu sempat yang fasenya X3 yang sebelum ini, terus juga yang generasi sebelum-sebelumnya, itu BMW lebih spot on in terms of quality. Sekarang harus kami akui mereka agak sedikit kalah lagi nih sama Audi-nya. Kalau sama Mercy ya udah pasti menang ya sama Mercy. Ini masih ada kayak scratchy plastik ke sebelah sini, masih ada gitu ya. Walaupun desain-desainnya misalnya untuk rotary wheel untuk pengaturan di sini masih bisa, dan masih ada touchscreen juga. Jadi double. Masih tetap safety, jadi kalau kalian nyetir, kalian nggak akan keganggu harus touch gitu ya. Masih bisa pakai rotary di sini. Nggak mengganggu itu. Wireless charging di sini ada, USB-C juga ada untuk pengaturan transmisinya. Sayang banget jadi begini ya. Dan portal EPB-nya juga bukan ditarik ya, tapi tinggal pencet doang. Dan ada auto hold juga. Ada mode berkendara juga di sini, dan ada M modes juga karena dia sudah varian yang tertinggi. Pedal shift di belakangnya, speedometernya. Dan tapi kami agak sedikit cheesy itu pada door trim bagian depannya, yang agak ada tulisan X3-nya lah, ada untuk locknya tuh. Ini kenapa aneh banget menurut kami. Aduh, lucu banget. Tapi walaupun begitu, dia belum mengikuti brand-brand China yang mana pelit papan spion segala macam masih ada di sini ya. Jadi nggak ganggu gitu. Overall di sini juga masih ada head up display. Terus juga bahan materialnya di sini pakai kayak jahitan gitu, knit ya, bukan soft touch atau leather lagi. Dia ceritanya mau ramah lingkungan sepertinya. Dan ambient light itu di embed di belakang layar gitu. Nih, jadi ini ambient light semua nih gitu ya. Overall sih emang lebih modern, lebih menyenangkan. Tapi kalau interior ya, interior wise, rasa modern banget, kayak sporty banget gitu. Tapi kayak kami lebih prefer yang generasi sebelumnya. Kalau Civities lebih suka yang mana kalau bagian interior? Tulis komentar. Untuk spesifikasi mesin, mobil ini dia memiliki dua varian, yaitu varian M Sport dan juga X3 M50. Yang M Sport bakal jadi varian terlaris nih kayaknya di Indonesia ya. Dan dia menggunakan mesin 2000 cc turbo bertenaga 255 horsepower dan 400 Nm. Sedangkan varian terkencangnya X3 M50 bermesin 3000 cc turbo bertenaga 393 horsepower dan 580 Nm. Wow, menarik banget bukan? Yes, itu dia di all new BMW X3. Memang mixed feelings ya terhadap desainnya. Ternyata kami lihat langsung bukannya tidak fotogenik, memang tidak terlalu menampilkan desain yang seperti terdahulu yang lebih sporty atau segala macam. Sekarang terlalu futuristik dengan grill-grillnya yang menyala ini, memang tidak akan semua orang menyukai bahasa desain dari BMW X3 terbaru ini. Kalau para Civities gimana? Kira-kira kalau dari video yang kami tunjukkan ini suka atau enggak? Kita tunggu aja nanti kehadirannya di Indonesia. Itu aja dari kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube Civit Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Memang juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia, dan bagi kalian tertarik untuk meminang mobil ini, bisa melalui website kami di civitindonesia.co.id. Sampai ketemu lagi di video berikut.